Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya terus-menerus memberikan nikmat demi nikmat kepada kita semua. Dan alhamdulillah di malam yang berbarokah ini kembali kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa duduk di majelis ilmu, mempelajari tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa benar-benar bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di kesempatan yang berbarokah ini kembali kita akan mempelajari tentang sebuah hakikat ibadah yang banyak sekali ditinggalkan oleh kebanyakan manusia. Ibadah qalbiyah, ibadah yang berasal dari hati. Yang ibadah inilah yang menentukan tentang nilai ibadah-ibadah yang lain, yaitu ibadah ta'zimullah, ibadah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini adalah merupakan ibadah yang banyak ditinggalkan oleh manusia. Padahal ibadah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan ibadah yang lain itu tidak akan ada artinya ketika tidak ada ibadah ta'zimullah ini. Dan Allah Subhanahu wa taala terus-menerus mengenalkan dirinya kepada kita, baik itu dengan ayat-ayat syariah maupun ayat-ayat kauniyah, yang tujuan atas hal tersebut semuanya itu agar kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan agar kita bisa membesarkan Allah Subhanahu wa taala, dan hingga akhirnya kita bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam segala bentuk ibadah yang kita lakukan. Di kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang syawahid atau bukti-bukti nyata tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan agar kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu harus betul-betul kenal dengan hakikatul dunia dan kenal tentang hakikatul akhirah. Orang kalau kenal dengan hakikatul dunia, bahwasanya dunia itu adalah merupakan sesuatu yang hakir, sesuatu yang remeh, sesuatu yang tidak ada artinya, seseorang itu akan bisa membesarkan yang namanya akhirat dan bisa membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika beliau menjelaskan tentang bukti-bukti yang lain tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala,
Beliau menjelaskan yang ketiga, bukti tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita saksikan. Yang itu semua menunjukkan tentang luar biasanya Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan syahidun nar, yaitu ketika kita melihat api. Bahkan Allah Subhanahu wa taala banyak menceritakan kepada kita tentang hakikat api neraka. Yang ini adalah merupakan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, menciptakan api neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi balasan kepada orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan api neraka ini. Pada hakikatnya kalau kita mau berpikir, kalau kita mau merenungi tentang api neraka yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang-orang yang mereka membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah merupakan sifat dari keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti halnya nanti dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang syahidul jannah, yaitu bukti tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan surga. Yang itu adalah merupakan murni, adalah merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbicara tentang surga dan neraka, kalau kita mau berpikir, ini adalah merupakan tentang apa? Tentang sifat adilnya Allah Subhanahu wa taala dan tentang sifat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau seseorang mau memikirkan tentang neraka saja, orang itu bisa enggak melihat atau mendengar ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah api neraka? Di situ ternyata masih banyak rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala terlebih dahulu beliau menceritakan tentang bagaimana api neraka ini yang sehingga akhirnya menjadi syahid atau bukti tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, "Tsumma yaqumu biqalbihi syahidun minan nar." Seseorang agar bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya seseorang itu menyaksikan dengan hatinya tentang api neraka. Wa tawaqqudiha wa tiramiha, dan bagaimana api neraka itu Allah Subhanahu wa taala hidupkan. Wa bu'di qa'riha, dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang api neraka di dalam Al-Qur'an itu sangat jauh. Bahkan di dalam hadis-hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya seseorang melemparkan batu ke dalam api neraka itu supaya sampai ke Jahannam, ke dasar Jahannam, itu butuh berapa lama, Pak? 70.000 tahun. 70.000 tahun seseorang kalau melemparkan batu ke dalam api neraka, supaya batu tersebut sampai ke dasarnya neraka Jahannam, itu butuh waktu 70.000 tahun. Kemudian beliau mengatakan wasyiddati harriha, dan bagaimana api neraka ini yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk mereka orang-orang yang kufur dan membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hararahnya, bagaimana panasnya. Yang disebutkan api neraka berlipat-lipat daripada api yang ada di dunia ini. Wa azimi adabi ahliha, dan luar biasa agungnya adab orang-orang yang mereka masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, neraka yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan kepada mereka yang senantiasa bermaksiat dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala tadi, saya sampaikan bahwasanya di dalam api neraka ini itu adalah merupakan ada keadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau seseorang melihat api neraka atau seseorang itu melihat api saja, harusnya seseorang itu betul-betul bisa kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana?
Kalau kita melihat api neraka itu menunjukkan tentang sifat adilnya Allah Subhanahu wa taala. Hah? Ada yang bisa, Pak? Bagaimana koneksinya bahwasanya api neraka itu bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala? Coba jenengan pikirkan. Dari mana, Pak? Hah? Allah keadilannya dari mana, Pak? Disediakan neraka. Ada yang lain, Pak, mungkin? Coba, kalau kita nggak memikirkan seperti ini kan akhirnya kita nggak tahu. Allah ciptakan neraka, itu ada keadilan Allah Subhanahu wa taala di situ. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya bahwasanya ketika seseorang itu berbuat baik, berapa kali lipat Allah Subhanahu wa taala akan ganjar? Berapa? 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, bahkan sampai tak terhingga, ya kan? Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan bagi orang-orang yang mereka bersabar, bahwasanya apa? Ajrahum bighairi hisab. Pahala mereka itu tanpa hisab. Tetapi bagi orang-orang yang mereka melakukan sebuah kesalahan, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fala yujza illa mithlaha. Tidak dibalas kecuali yang semisal. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyiapkan api neraka itu, balasan bagi orang-orang yang mereka melakukan kesalahan, atau balasan bagi orang-orang yang mereka melakukan kekufuran, balasan bagi orang-orang yang mereka melakukan kemaksiatan, itu pada hakikatnya satu dibalas satu sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa ma rabbuka bidzallamil lil abid." Allah itu tidak pernah menzalimi hambanya. Makanya ketika neraka saja itu, ketika sudah diisi oleh orang-orang yang kufur, apa kata neraka? Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diminta sama neraka, Pak? Hah? Hal min mazid. Apakah ada tambahan? Ya kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala enggak zalim. Dan karena keadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah enggak menciptakan makhluk kemudian dimasukkan ke neraka karena enggak berbuat apa-apa. Enggak. Berbeda dengan surga. Berbeda dengan surga. Ketika surga masih lapang, Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluk, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau seseorang mau mentadabburi, mau memfikirkan tentang hakikat api neraka saja, orang itu bisa cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Tahu tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala punya sifat yang adil. Kalau orang mau memikirkan tentang api neraka saja, ternyata di situ apa? Ada kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Itu terbukti dari mana? Ketika neraka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, hal min mazid? Apakah ada tambahan? Allah Subhanahu wa taala justru di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Telapaknya diletakkan di neraka sehingga apa? Sehingga penuh. Enggak ditambahkan makhluk-makhluk yang lain. Justru malah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ketika api neraka begitu luar biasa panasnya, begitu luar biasa dalamnya, begitu luar biasa azab yang ada di dalam api neraka, orang yang punya iman mithqala dzarratin min habbah, orang yang punya iman meskipun itu sedikit, itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai orang yang enggak punya kebaikan sama sekali, enggak pernah melakukan kebaikan sama sekali, setelah dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam api neraka, ternyata ada sedikit iman saja, itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tentang syahidun nar, bahwasanya neraka ini akan menunjukkan kepada kita tentang apa? Keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ngelihat siksaan Allah menyiksa hamba-hambanya yang kufur,
itu kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan tahu keadilan Allah dan tahu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kalau seseorang mau memikirkan hal tersebut, orang bisa luar biasa hatinya untuk kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan di sini oleh muallif rahimahullahu taala, beliau mengatakan apa? Fayushahiduhum wa qad siku ilaiha sudal wujuh. Dan mereka akan dipersaksikan bagaimana mereka itu dituntun oleh para malaikat untuk masuk ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa? Wajahnya itu hitam. Kemudian apa? Wassalasilu wal aghlalu fi a'naqihim, sedangkan rantai itu berada di mana? Berada di leher-leher mereka. Mereka terbelenggu, orang-orang yang mereka masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Falamma intahu ilaiha, maka tatkala orang-orang sudah digiring oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju ke api neraka, futihat fi wujuhim abwabuha. Maka apa? Dibuka pintu api neraka ini. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan juga di dalam surat Az-Zumar. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara hatta idza ja'uha, ada apa? Kalau surga ada tambahan apa? Ada wa futihat. Kata Allah Subhanahu wa taala wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang api neraka, kata Allah Subhanahu wa taala hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Enggak ada wawunya. Para ulama menjelaskan ada wawu di sini kalau orang mau masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, sudah sampai di depan neraka, dibuka, dilemparkan. Berbeda dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah sampai hatta idza ja'uha, orang belum bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nunggu apa? Nunggu syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membuka apa? Untuk membuka surga. Dan ini adalah merupakan syafaat yang khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika dibuka pintu neraka, mu'allif rahimahullah taala mengatakan apa? Fasyahadu dzalikal mandhar al-fadhi. Orang itu akan melihat pemandangan yang begitu luar biasa tentang pemandangan apa? Pemandangan neraka. Wa qad taqatta'at qulubuhum hasratan wa asafa. Orang kalau sudah melihat neraka, Pak, hatinya itu akan terputus-putus. Yang ada cuma dia akan mengatakan ya laitalana, seandainya dan seandainya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan ini sudah kita pelajari di dalam surat Al-Kahfi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ra'al mujrimuna an-nar fa dhannu annahum muwaqi'uha wa lam yajidu anha masrifa. Orang-orang yang mujrim, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika orang-orang bermaksiat kepada Allah ini sudah melihat neraka, maka apa? Fa dhannu annahum muwaqi'uha. Mereka itu sudah yakin kalau itu adalah merupakan tempatnya. Dan mereka sudah mengetahui bahwasanya apa? Walam yajidu anha masrifa. Mereka tahu bahwasanya enggak ada yang bisa menyelamatkan dia ketika sudah ditempatkan di dalam api neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam surat Maryam, seperti yang sering kita dengar, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Setiap kita, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, illa wariduha, setiap kita itu pasti melewati api neraka tersebut. Setiap kita akan dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala api neraka tersebut. Itu yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah. Itu sudah kepastian yang pasti kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang melihat api neraka tersebut, tsumma nunajjil ladzina taqau. Ada orang yang diselamatkan sama Allah, ada orang yang enggak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala siapa? Ini orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Orang-orang yang bisa mengagungkan Allah. Orang-orang yang kenal dengan Rabbul Alamin. Orang-orang yang bisa membesarkan Allah. Orang-orang yang bisa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Orang-orang yang mereka bisa
mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Ini Allah Subhanahu wa taala akan berikan keselamatan. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya, dan kami tinggalkan orang-orang yang enggak bertakwa. Yang enggak bertakwa dibiarkan sama Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam api neraka. Nasallallahu al-afiyah. Makanya para anbiya ketika keadaan seperti ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa dilakukan oleh para anbiya? Para anbiya cuma mereka mengatakan Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim. Itu yang bisa dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang yang dihadapkan dengan api neraka, para anbiya cuma mendoakan Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah. Ini bukan sesuatu yang main-main, Bapak Ibu. Ini akan kita hadapi. Setiap kita akan menghadapi hal tersebut. Dan alhamdulillahnya itu apa? Kita itu diperdengarkan ayat-ayat seperti ini itu dalam keadaan kita masih dalam keadaan hidup. Sehingga kita bisa membenarkan iman kita. Kita masih bisa membenarkan bagaimana beribadah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan fa'arahum syahidul iman wa hum ilaiha yudfaun. Maka Allah Subhanahu wa taala mempertontonkan kepada mereka tentang apa? Tentang orang-orang yang mereka sudah melihat api neraka tersebut, wahum ilaiha yudfaun, dan mereka apa? Didorong untuk mereka melihat api neraka tersebut. Wa atan nida min qibali rabbil alamin. Ketika seperti itu, Allah Subhanahu wa taala itu pun manggil orang-orang, semua akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, waqifuhum innahum mas'ulun. Kata Allah, berdirikan mereka semua, sesungguhnya mereka pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan kita nanti di akhirat. Kita diberdirikan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah, sedangkan di depan kita sudah ada api neraka, dan kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pertanyaan ini bukan pertanyaan yang mudah. Pertanyaan yang sulit. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu qadama 'abdin hatta yus'al an arba. Orang itu kakinya enggak akan pernah bergeser, Pak. Sampai dia bisa menjawab 4 pertanyaan. Tentang apa? An umrihi fima afna. Tentang umurnya dia habiskan untuk apa? Subhanallah, umur kita dikasih umur sama Allah Subhanahu wa taala, dihabiskan untuk apa? Untuk kebaikan, untuk main-main, untuk apa dan sebagainya. An syababihi fima abla. Tentang masa mudanya. Dihabiskan untuk apa? Kemudian apa? An malihi, tentang hartanya. Min aina iktasabahu. Kemudian apa? Wa mimma akhrajahu. Dari mana dan kemana? Pertanyaan tentang harta, 2 pertanyaan. Dari mana didapat dan kemana dikeluarkan. Kemudian yang keempat pertanyaan yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan waqifuhum innahum mas'ulun. Berdirikan mereka semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ditanya tentang ilmunya. Kita punya ilmu enggak di dunia ini? Kita beramal di atas ilmu enggak? Atau kita malas-malasan menuntut ilmu? Kalau kita punya ilmu, mengamalkan enggak kita ilmu kita? Kita dakwahkan enggak ilmu kita? Ini 4 hal. Kaki kita, Pak, enggak akan pernah bergeser, Pak. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling menyedihkan itu apa? Kalau kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Fussilat, yauma tashhadu alaihim arjuluhum. Ininya kita ditutup. Yang saksi justru kulit, wa juluduhum, semuanya bersaksi. Nasallallahu alafiyah. Ini keadaan yang subhanallah. Kalau seseorang itu tahu tentang keadaan-keadaan yang seperti ini, kok gak bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qila lahum. Kemudian dikatakan kepada mereka, orang-orang yang mereka tidak bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, hadhihin naril ladzi kuntum tukadzibun. Ini neraka yang kamu dahulu dustakan. Ini neraka yang kamu dulu dustakan. Afasihrun hadza am antum la tubsirun? Apakah ini sihir? Atau kamu enggak melihat ini neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Islauha fasbiru aw la tasbiru sawaun alaikum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mereka senantiasa mendustakan neraka. Kita itu beriman enggak, Pak, sama neraka, Pak? Ya kan? Kita beriman enggak sama neraka? Beriman, Pak. Cuma subhanallah, imannya kita kadang begitu lemah.
Keimanan kita tentang iman yaumil akhir, ini semua kan menceritakan tentang iman bil yaumil akhir. Keimanan kita tentang iman bil yaumil akhir ini terkadang begitu lemah. Buktinya apa? Buktinya kita beriman tentang adanya, tentang kita diberdirikan, kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita nantinya akan dihadapkan dengan api neraka tersebut, tapi terkadang kita santai-santai kok. Coba kalau kita iman kita kuat, dalam hati kita kuat nancep keimanan tersebut, dan data tentang ini itu masuk betul-betul dalam hati kita, apa yang terjadi? Yang terjadi kayak para sahabat, tidur saja tidak nyaman. Abu Darda radhiyallahu taala anhu tidur, bangun, pengen sholat malam, disuruh berhenti dulu sama Salman Al-Farisi. Ketika ditanya apa? Ini perjalanan kita panjang, nanti pertanyaannya banyak. Masa mau kita jawab untuk tidak tidur? Gitu. Banyak yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bagi orang-orang yang mereka masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, islauha fasbiru aw la tasbiru sawaun alaikum. Masuk kamu ke dalam api neraka, kamu sabar atau enggak sabar sama. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika di dalam ayatnya yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala, wa in tasbiru fannaru mathwal lakum wa iyastatibu famahum minal mu'tabin. Kita di dunia ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita masih dikasih pilihan sama Allah. Kita mau sabar atau enggak sabar? Kita mau duduk di majelis ilmu kayak gini sabar atau enggak sabar? Ya enggak sabar, bisa keluar ngopi-ngopi, ngobrol, nonton TV. Ya kan? Kita mau ngaji, ada pilihan bagi kita. Apakah kita mau sabar ngaji atau enggak? Kita mau birrul walidain, berbakti kepada orang tua, itu juga pilihan bagi kita. Sabar atau enggak kita mau birrul walidain. Taat kepada suami, sama, itu pilihan. Kita melakukan sholat, sama, pilihan. Kita bisa sabar atau enggak. Ketika kita sama Allah Subhanahu wa taala dikasih pilihan di dunia ini, mau sabar atau enggak, tapi nanti di akhirat kata Allah Subhanahu wa taala, fa in yasbiru fannaru mathwal lahum, enggak ada pilihan lagi. Kamu mau sabar, ya neraka memang tempatmu sabar. Enggak ada pilihan enggak sabar. Bagi orang-orang yang mereka sudah masuk ke dalam api neraka, dipaksa sama Allah Subhanahu wa taala untuk sabar. Fa in yasbiru fannaru mathwal lahum. Sama seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Tur ini. Islauha fasbiru aw la tasbiru sawaun alaikum. Kamu sabar atau enggak sabar, tetap kamu masuk neraka. Tidak usah teriak-teriak. Sudah dikasih kesempatan sama Allah di dunia untuk beramal, dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia untuk bertobat. Kasih kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala, pilihannya banyak. Ketika sudah nanti pada hari akhirat, tidak ada. Isbiru aw la tasbiru sawaun alaikum, sama. Mau sabar enggak sabar, orang-orang yang seperti ini akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka. Fayarahum syahidul iman. Maka orang seperti ini akan melihat bukti-bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua membuktikan apa? Bagaimana kita bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahum fil hamim. Orang-orang yang dimasukkan ke dalam api neraka, mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka yang begitu panas. Ala wujuhihim yushabun, dan muka-muka mereka digeret sama Allah Subhanahu wa taala di dalam api neraka. Wa fin nari kal hatabi yusjarun, dan mereka orang-orang yang masuk ke dalam api neraka, mereka itu seperti halnya kayu bakar, dibakar, Pak. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash, kata Allah. Kasurnya api, selimutnya api. Gimana? Ini Allah Subhanahu wa taala kan banyak sekali Allah ceritakan tentang api neraka ini kepada kita. Supaya apa? Supaya kita itu punya rem. Supaya kita itu punya rem, diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan bablas. Ini rem kita. Nah, kalau remnya ini enggak makan, Pak, bahaya atau enggak? Remnya ini kan harus kita masukkan ke data kita. Kita masukkan ke dalam hati kita. Nah, gimana kalau kita enggak punya data rem? Orang-orang yang mereka bermaksiat kepada Allah, orang-orang yang mereka meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka kan enggak punya rem ini. Enggak ada data dalam hatinya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala terus-menerus memberikan data ini supaya apa? Supaya ini jadi rem bagi kita enggak terjun
ke maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini data, Pak, harus masuk, harus kita install dalam hati kita dan harus kita gunakan aplikasi ini. Kenapa? Kalau enggak percuma. Terus akan bermaksiat kepada Allah, meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan tentang keadaan orang-orang yang mereka dimasukkan ke dalam api neraka, wa in istaghathu min syiddatil atas, dan orang-orang yang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, mereka pasti akan meminta pertolongan. Kenapa? Atos, Pak. Apa itu atos? Haus. Ya, haus. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yughathu bima'in kal muhli yashwil wujuh. Mereka dikasih minum pun minumnya air panas. Kalau air minumnya itu diminum, faqad ta'a am'a'ahum. Kata Allah. Air minumnya itu diminum, itu usus-ususnya akan menjadi apa? Putus-putus. Qatta'a, terputus-putus am'a'nya itu. Lambungnya jadi terputus-putus. Ini keadaan orang-orang yang mereka masuk ke dalam apa? Ke dalam api neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga syarabuhumul hamim wa ta'amuhum zakkum. Orang-orang yang mereka di dalam api neraka, yang mereka minum air panas, yang mereka makan itu adalah merupakan buah zakkum. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adabiha, kata Allah. Kadzalika najzi kulla kafur. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang mereka senantiasa kufur kepada Allah, orang-orang yang mereka senantiasa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, lahum naru jahannam, bagi mereka itu api neraka. La yuqda 'alaihim fayamutu. Mereka itu tidak dihabisi sama Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi mati kemudian selesai adabnya. Enggak, Pak. Mereka itu terus-menerus diadab. Khalidina fiha, kata Allah. Terus-menerus mereka mati, ngerasakan panasnya, merasakan luar biasa kulitnya sampai ngelupas, ganti dengan yang baru. Terus seperti itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yuqda 'alaihim fayamutu. Mereka tidak disiksa sama Allah kemudian mati, enggak. Justru malah apa? Dihidupkan kembali sama Allah. Dikembalikan sama Allah, terus dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yukhaffafu anhum min adabiha, dan enggak pernah diringankan adabnya sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita ngelihat adab di dunia bagi orang-orang yang mereka berbuat salah, ada istirahatnya kan, Pak? Ya, kalau di penjara ada istirahatnya. Semuanya dipukulin, mosok ya dipukulin 24 jam kan enggak? Dipukulin paling berapa jam dikasih istirahat, besok di ini lagi. Masih enak, ada istirahatnya. Kalau orang mau dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam api neraka, wala yukhaffafu anhum min adabiha. Enggak diringankan, Pak, dan enggak ada hentinya, terus-menerus. Kadzalika najzi kulla kafur. Seperti inilah Allah membalas orang-orang yang kufur. Dan yang paling menyedihkan, kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal shalihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ini harus betul-betul kita dengarkan. Yang mereka lakukan, yang mereka bisa kerjakan ketika mereka diadab sama Allah Subhanahu wa taala, wa hum yastarikhuna fiha. Mereka teriak. Apa yang mereka teriakkan? Rabbana akhrijna na'mal shalihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkan kami ya Allah. Minta apa? Akhrijna na'mal shalihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, balikkan kami ke dunia untuk bisa beramal. Balikkan kami ke dunia supaya bisa beramal. Ada. Monggo, Pak, ganti, Pak. Bismillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang keadaan orang-orang yang mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adabiha. Mereka tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian mati, dan juga tidak diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala adabnya. Keadaan mereka
Allah Subhanahu wa taala mengatakan wahum yastarikhuna fiha. Mereka teriak-teriak di dalam api neraka tersebut. Dan yang mereka teriakkan, mereka mengatakan Rabbana akhrijna na'mal shalihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkanlah kami dari api neraka ini untuk kita bisa beramal. Amal soleh ghairal ladzi kunna na'mal, yang dahulunya kami tidak melakukan amal tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Apakah dahulu kami tidak memberikan umur kepada kalian sehingga kalian bisa mengambil pelajaran di dalamnya, dan datang kepada kalian apa? Nadhir. Datang kepada kalian orang-orang yang memberikan peringatan seperti ini. Makanya sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ketika beliau mengatakan tentang ayat ini, makanya beliau mengatakan negeri impian yang diimpi-impikan oleh semua orang. Masih ingat ya pelajaran itu? Apa negeri impian, Pak? Dunia. Negeri impian yang selalu senantiasa diimpi-impikan oleh orang itu adalah merupakan dunia. Negeri impian semua orang. Orang yang jelas masuk neraka mengimpi-impikan untuk kembali ke dunia supaya bisa beramal soleh. Bahkan orang yang masuk ke dalam surga saja mereka mengimpi-impikan untuk kembali ke dunia. Untuk apa? Untuk jualan, enggak. Tapi mereka ingin menjual dirinya, menjual hartanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingin berjuang kembali, mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mereka inginkan. Makanya sebagaimana yang diriwayatkan di dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala, orang-orang yang mereka meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka itu Allah Subhanahu wa taala jadikan katoir, mereka terbang di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada mereka apa yang mereka inginkan, mereka mengatakan apa? Ya Allah, kembalikan kami ke dunia untuk kami bisa berjihad di jalan-Mu dan kami mati di jalan-Mu. Itu yang diinginkan oleh ahlu surga. Ahlu surga pengen kembali ke dunia untuk bisa beramal. Ahlu neraka mereka pengen balik ke dunia untuk apa? Na'malu sholihan ghairal ladzi kunna na'mal. Pak, Bu, kita berada di negeri impian. Kita ini berada di sebuah negeri yang diimpi-impikan oleh banyak orang. Sadar. Kita itu harus sadar, jangan sampai kita terlena sehingga kita tidak beramal. Masa iya kita harus naudzubillah dimasukkan ke neraka dulu baru tahu kalau negeri kita ini sekarang negeri impian. Kalau kita tahu sekarang kita dengarkan ayat-ayat yang seperti ini, maka apa? Harusnya kita manfaatkan keberadaan kita di dunia ini untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan waktu yang sedikit, yang tersisa, bukan waktu yang banyak. Waktu kita itu sedikit dan tersisa. Gitu. Bukan banyak lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan umur ummati sittin, baina sittin wa sab'in. Umur umatku 60 sampai 70 tahun. Dikasih lebih dari situ bonus. Kita sekarang subhanallah, ya kan? Jenggot sudah mulai putih, uban sudah mulai banyak, ya kan? Yang tersisa berapa? Kalau kita dikasih umur 60, yang tersisa piro, Pak? Ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun. Gitu. Pak Abdurrahman sudah lebih. Harusnya kan sudah siap-siap nih, Pak. Kan kayak gitu. Sudah harus lebih banyak amalnya, gitu. Pak Sus itu juga sudah harus siap-siap nih, Pak ya. Sudah berapa sekarang, Pak? 63 kan seperti ini. Nah, sisa sedikit lagi. Kita itu kata Allah Subhanahu wa taala, wa inna ajalallahi la'atin. Ajalnya itu pasti akan datang. Batas waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu pasti akan datang. Dan sisa yang tersisa yang sedikit ini ya kita gunakan untuk na'mal sholehan ghairul ladzi kunna na'mal. Amal soleh yang mungkin belum kita kerjakan amal-amal soleh tersebut.
Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Sudah datang kepada kalian semua itu peringatan-peringatan seperti ini. Jangan sampai ini Allah katakan nanti kepada kita, sudah datang kepada kalian. Gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, famalidz zalimina min nasir. Enggak ada bagi orang-orang yang zalim itu orang yang menolong. Coba kalau kita perhatikan, kita mau mentadabburi bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang ashabul jannah wa ashabun nar. Dalam surat Al-A'raf, wa nada ashabul jannati ashaban nar an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Qalu na'am. Diceritakan sama Allah Subhanahu wa taala pembicaraan ahlu surga dan ahlu neraka. Dan itu bukan cerita dongeng, Pak. Itu akan terjadi. Dan itu keadaannya nanti ketika di akhirat. Maka apa yang Allah Subhanahu wa taala telah ceritakan kepada kita dan Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada kita, inilah data yang harus betul-betul kita masukkan. Makanya mu'allif rahimahullah taala mengatakan, fa idza qama biqalbil abdi hadza syahid. Kalau seorang hamba bisa memasukkan data ini di dalam hatinya dan bisa menyaksikan ini, beliau mengatakan apa? In khala aminat dzunubi wal ma'asi. Orang itu akan berhenti dari berbuat maksiat dan dosa. Kemudian apa? Wattiba'i syahawat, dan orang itu akan berhenti untuk mengikuti hawa nafsunya. Makanya tadi saya sampaikan, data ini harus kuat. Data tentang peringatan Allah Subhanahu wa taala api neraka ini harus kuat di dalam hati kita. Dan ini juga yang dikatakan oleh beliau mu'allif rahimahullah taala ketika beliau mengatakan, wa ala hasabi quwwati hadzal syahid yakunu bu'duhu minal ma'asi wal mukhalafat. Seberapa besar, kata beliau, kuatnya persaksian ini, data tentang neraka ini seberapa besar masuk ke dalam hati seorang hamba, seberapa itu pula jauhnya seseorang itu dari maksiat. Seberapa jauhnya seseorang itu dari menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Semakin ini kuat, maksiat akan semakin jauh. Tapi kalau ini lemah, maka apa? Seseorang akan mudah bermaksiat. Seseorang akan mudah untuk menyepelekan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau mengatakan, fayadhibu hadza syahidu min qalbihil fadalat wal mawadal muhlakah wa yandajuha thumma yukhrijuha. Sehingga kalau seseorang betul-betul menyaksikan tentang neraka ini, Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita, fayadhibu, ini masuk dan mencair di dalam hati seseorang, akhirnya seseorang itu akan jauh dari kebinasaan. Fayajidul qalbu ladzatal afiyati wa sururaha, dan seseorang itu akan mendapatkan apa akhirnya? Kenikmatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkaitan dengan masalah syahidun nar ini, pentingnya kita untuk kita menyaksikan tentang neraka, dan ternyata adab yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk orang-orang yang mereka menyelisihi perintah Allah dan berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ini, ternyata di situ saja itu Allah simpan tentang sifat adilnya Allah. Allah simpan di situ tentang rahmatnya Allah. Itu saja masih menunjukkan tentang rahmatnya Allah, adilnya Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebegitu luar biasanya apa? Adab yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk orang-orang yang mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga sedikit data tentang neraka ini yang bisa menjadikan kita untuk kita bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala serta membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai sini dulu pertemuan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.